Baiklah, untuk soal nomor 4 dengan soal 3 parameter terkait sifat fisikokimia dengan aspek farmakokinetik dan contohnya. Di sini saya akan menjabarkan mengenai 3 aspek farmakokinetik. Yang pertama adalah kelarutan, di mana kelarutan akan menjadi sifat penting dari molekul obat, karena obat hanya dapat berinteraksi dengan reseptor bila dalam bentuk larutan. Kelarutan juga dapat berperan dalam menentukan bentuk sediaan dan juga untuk menentukan konsentrasi yang dicapai pada sirkulasi sistemik, di mana kelarutan obat dapat berkolerasi dengan bioavailabilitas obat yang mempunyai kelarutan yang rendah. Apabila kelarutan obat tersebut rendah, ini dapat berdampak pada penyerapan obat yang nantinya akan menjadi buruk dan efektivitas obat dapat berkurang. Contohnya nih, untuk obat antihipertensi untuk golongan ARB atau angiotensin reseptor blocker ini memiliki kelarutan yang rendah, namun permeabilitasnya tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa obat tersebut memiliki kelarutan yang buruk dalam cairan gastrointestinal dan juga dapat menyebabkan bioavailabilitas obatnya menjadi rendah. Kemudian yang kedua adalah koefisien partisi. Nah, koefisien partisi ini merupakan salah satu parameter fisikokimia yang mempengaruhi transportasi serta distribusi obat hingga sampai ke tempat kerjanya. Obat yang didistribusikan dalam darah tetapi harus dapat berpenetrasi dahulu untuk menembus berbagai barrier untuk mencapai sisi aktifnya. Nah, jika koefisien partisinya ini sangat tinggi ataupun koefisien partisinya sangat rendah, maka hal tersebut akan menjadi hambatan pada proses difusi zat aktif. Contohnya nih, apabila kita gunakan dengan contoh tablet paracetamol. Nah, apabila tablet paracetamol itu memiliki koefisien partisinya sangat tinggi, nah ini akan berpengaruh pada proses difusi, di mana nantinya proses difusi tersebut dapat terjadi hambatan, sehingga obat dalam mencapai tempat kerjanya akan mengalami hambatan. Nah, kemudian yang ketiga ada ionisasi. Nah, ionisasi ini merupakan sifat yang penting karena dapat mempengaruhi absorpsi dan juga kemampuan obat dalam menembus membran, di mana obat semestinya harus menembus banyak barrier lipid dan sebelum mencapai reseptor dari sisi aktifnya. Tingginya derajat ionisasi ini dapat mencegah obat akan diabsorpsikan sehingga mencegah toksisitas sistemik dan juga dapat menguntungkan bagi sediaan tertentu. Misalnya, untuk disinfektan topikal apabila digunakan untuk tujuan terapi infeksi saluran cerna, di mana dengan ionisasi ini akan mempengaruhi absorpsi dari disinfektan topikal tersebut, sehingga nantinya apabila digunakan akan mencapai efek terapi yang diinginkan pada saluran cerna. Kemudian yang itu saja yang dapat saya jelaskan.